Penampilan Marten Paes dalam laga Indonesia versus Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses mencuri perhatian. Sebagai kiper utama timnas Indonesia, Paes berhasil menunjukkan performa yang luar biasa meski menghadapi tim kuat seperti Australia. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Marten Paes. Meski baru bergabung dengan timnas Indonesia, kiper yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer ini berhasil menunjukkan kualitasnya. Sejak awal pertandingan, Paes tampil tenang dan penuh percaya diri meski tekanan dari lini serang Australia terus menghujani gawangnya. Fans sepak bola memuji ketangguhan Marten Paes di mana dengan refleks yang cepat dan kemampuan membaca arah bola yang baik, ia berhasil menggagalkan beberapa peluang yang diciptakan para pemain Australia. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika Paes berhasil menepis tendangan dari striker andalan Australia yang seharusnya menjadi gol. Aksi-aksi penyelamatan yang dilakukannya menjadi sorotan sehingga namanya langsung masuk dalam trending topik di media sosial. Banyak netizen yang memuji penampilannya dengan berbagai komentar positif. Beberapa di antaranya menyebut bahwa Paes sebagai pahlawan di laga tersebut mengingat betapa banyaknya serangan yang berhasil ia patahkan. Tak hanya datang dari publik tanah air, bahkan akun resmi FC Dallas, klub tempat Marten Paes berkarir, sampai menyandingkan kiper timnas Indonesia itu dengan legenda sepak bola Italia Gianluigi Buffon. Dalam salah satu postingan di akun X miliknya, FC Dallas membuat meme seolah penampilan Marten Paes mirip dengan Gianluigi Buffon, yang dikenal tangguh dalam menjaga gawang Italia dan turut membantu Gli Azzurri meraih Piala Dunia 2006 silam. Tak cuma itu, klub kasta teratas Liga Amerika Serikat tersebut juga membuat meme soal Marten Paes yang tangguh seperti tembok di depan gawang timnas Indonesia. Sontak unggahan FC Dallas tersebut langsung mendapatkan reaksi beragam dari netizen, terutama para pendukung timnas Indonesia. Kabar timnas Indonesia yang kembali menahan imbang tim unggulan Australia ini pun turut mengundang komentar dari sejumlah supporter Asia Tenggara. Mereka mengapresiasi pencapaian skuad Garuda yang 2 kali menahan imbang negara favorit ke Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Mulai dari supporter Brunei, Kamboja, Vietnam, Thailand hingga Malaysia memberikan pujiannya untuk kiprah skuad asuhan Sintayong. Selamat Indonesia, ujar pendukung Brunei Darussalam Sils Mediatama. Sangat bagus Indonesia, tukar supporter Kamboja Orn Sofan Makara. Indonesia adalah tim yang sangat maju, kini mereka menahan imbang tim besar Australia. Pungkas fans Malaysia Abibila. Supporter ASEAN tersebut juga merasa takjub dengan performa kiper andalan Sintayong Marten Paes yang kembali menunjukkan performa impresif. Apresiasi yang datang untuk timnas Indonesia dari berbagai pihak itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Australia saat ini. Sebagai tim yang jauh diunggulkan, mereka sama sekali tak bisa membobol gawang tim dengan peringkat FIFA yang jauh di bawah mereka. Secara permainan, Australia memang bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Sakras itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Sejatinya Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang skuad Garuda, yang mana dari 19 tendangan itu 5 peluang seharusnya bisa berbuah menjadi gol. Namun para pemain Australia terlihat tidak tenang dalam mengeksekusi peluang tersebut, dan kiper timnas Indonesia Marten Paes bermain sangat gemilang mengawal gawang tim merah putih. Laga kontra timnas Indonesia ini pun membuat Graham Arnold kecewa, apalagi sebelumnya mereka harus kalah 0-1 dari Bahrain pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Arnold mengakui bahwa timnya gagal dan banyak membuang peluang di laga tandangnya ini. Kekecewaan sang pelatih ini juga disusul dengan media-media Australia lewat nukilan Australian Associated Press atau AAP yang mengkhawatirkan nasib dari Sakros. Dilihat dari sisi manapun di atas kertas, seharusnya Australia bisa mengalahkan timnas Indonesia. AAP menegaskan bahwa Australia adalah pihak yang kehilangan poin dalam laga melawan Indonesia kendati mereka bermain tandang.
Saat ini dengan baru memiliki 1 poin dari 2 laga, Australia menempati peringkat kelima klasemen grup C. Itu berarti tim asuhan Graham Arnold sekarang bahkan berada di luar kriteria dari tim-tim yang masih bisa melanjutkan langkah ke putaran kualifikasi berikutnya. Ancaman tidak lolos ke Piala Dunia 2026 jadi terlihat cukup nyata buat Matthew Ryan dan kawan-kawan. Kalau mereka sampai tidak lolos, sebuah rekor Australia akan putus. Sejak bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006, Australia selalu lolos ke putaran final Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022 mirip dengan 2026, Australia tidak pernah seburuk ini ketika berkompetisi di fase yang sama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Australia mampu meraih 6 poin dalam 2 pertandingan pertama di putaran ketiga. 4 tahun kemudian mereka juga sanggup menyapu bersih 2 kemenangan dalam 2 laga pertama. Kalau Australia sampai gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dengan salah satu penyebabnya adalah kegagalan mengalahkan Indonesia, publik akan diingatkan pada tragedi nasional yang dialami Korea Selatan sekitar 5 bulan yang lalu. Ya, timnas Korea Selatan U23 pernah memiliki rekor selalu lolos ke Olimpiade selama 8 kali berturut-turut pada selang 1992 hingga 2020. Namun gara-gara kalah dari timnas Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024, rekor Korsel pun terputus. Australia sendiri menolak panik untuk menyusul hasil mengecewakan mereka melawan timnas Indonesia.